Podcast Network Asia. Lisir wangi, seliramu tumaking sirno, ojo tangi kanmu guling, awas jo ngetoro, aku lagi bang wingo. Yen setan kang tak putusi, dadi sembarang ojo lae Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode sekian dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Aduh, sakit bro, perut aku. Oke, sebelum kita baca cerita horor nih, aku mau ngumumin update berita terbaru tentang penggalangan dana untuk korban bencana alam di kota Cianjur. Jadi untuk pengumpulan dana udah sekitar kurang lebih 2,5 juta. Dan untuk berupa pakaian dan lain-lain itu udah ada sekitar 3 karung. Alhamdulillah ya, udah banyak banget yang ikut menyumbang. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Semoga rezeki kalian dilancarkan terus dan semoga apa yang kalian berikan ini bisa bermanfaat dan berkah untuk saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan, kalian bisa langsung aja DM di Instagram aku ataupun mungkin kalian langsung cek aja di story Instagram. Di situ ada kontak person yang bisa kalian hubungi. Di situ ada nomor aku sendiri sama nomornya si Lala. Aduh, si Lala ini teman aku ya. Jadi kalian bisa langsung aja ngubungin. Dan kegiatan ini aku stop sampai hari Rabu ya, seminggu aja karena emang udah urgent banget barangnya, udah dibutuhin yang nantinya langsung aku salurin ke BPBD Jawa Timur supaya bantuan kalian tersalurkan dengan aman gitu ya. Kalau lewat BPBD itu lebih aman. Oke. Aku mau sedikit cerita nih, cerita galau ya, cerita brengsek banget. Jadi 2 hari yang lalu gue lagi galau, dibaperin sama anak kecil, anjing banget, sumpah brengsek ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Jadi gue kenal sama cowok dan kebetulan cowok ini teman aku podcaster gitu kan, ada podcast Gen Z gitu ya. Nah jadi aku kenal itu gara-gara aku habis ngejual handphoneku ke dia gitu loh. Terus dianya WA aku gitu, habis ngejual handphone tuh ke WA aku. Terus besoknya itu nganterin aku kerja. Terus gue baper doang anjing. Baper gitu kan, baper. Udah baper. Terus gue cuma bilang, gue tuh orangnya cemburuan loh. Padahal gue itu ngomong gitu iseng. Gak taunya gue ditinggal. Anjing gak? Dan kalian tahu gak sih? Ini adalah mungkin aku yang bodoh ya. Aku ini yang salah, aku yang bodoh. Jadi cowok itu kelahiran tahun 2000. Bayangkan, beda 9 tahun ya sama gua. Kalian ingat dulu yang namanya Ega anjing itu? Itu kelahiran 97. Beda 6 tahun sama saya. Saya di ghosting gitu ya. Ini di ghosting lagi sama kelahiran 2000. Kan brengsek banget gitu loh. Tahu gua salah. Cuma tahu kan kalau cewek udah dibaperin itu kayak gimana, meleleh cuk. Ya kan, gue tuh meleleh gitu loh.
Terus gue di ghosting, kan anjing gitu, mentang-mentang gue jelek gitu. Lu gak tahu gue podcaster ternama gitu. Oh aja sombong banget. Enggak lah. Ya buat Allah, temen gue gak mau sebutin nama, gue gak mau spill nama. Karena ini gue ngehargain temen gue yang udah ngenalin. Please, lo gak usah ghosting lagi. Kasian tuh kalau ada cewek-cewek yang kena ghostingan lo. Brengsek emang. Ada kumat batuk lagi kan. Ya itulah cerita gua. Oke, langsung aja kita bacakan cerita horor nih. Dan cerita pertama ini datang dari email. Ini dari Alma. Judulnya adalah Terminal Air Sebakul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin Kak, nama aku Alma. Saya ingin berbagi kisah nyata sekitar 6 tahun lalu di Bengkulu. Mungkin kalau ada orang Bengkulu di sini pasti tahu tentang Terminal Air Sebakul. Dulu waktu saya masih SMA, saya sering tidur di rumah saudara yang rumahnya dekat dengan terminal tersebut. Aduh, terminal itu dibangun sejak saya masih kecil, namun setelah dibangun tidak pernah dioperasikan. Bangunannya terbengkalai dan saya dengar banyak dijadikan tempat wanita malam. Waktu itu lagi musim kemarau. Biasanya kakak saya kalau kekeringan air, dia mengambil air di sumur di dalam tanah terminal itu. Kebetulan di dalam sana ada satu rumah yang sumur mereka walaupun kemarau tapi tetap tidak pernah kekeringan. Di hari itu saya ikut kakak untuk mengambil air. Kami berjalan kaki ke sana sembari membawa ember dan juga anaknya yang sekitar 2 tahun juga dibawa untuk dimandiin. Sewaktu kakak saya sedang menimba air dan memandikan anaknya, saya pergi keliling melihat-lihat bangunan besar di sana. Seketika langkah saya berhenti tepat di depan pintu ruangan yang di dalamnya ada bekas injak kaki anak kecil. Yang anak itu seperti habis numpahin tepung emaknya. Jadi sewaktu dia berjalan bercak kaki warna putih itu menempel. Rasanya ingin sekali masuk ke dalam sana, tapi rasa takut juga yang sangat besar. Namun rasa penasaran juga tak kalah dengan rasa takut tersebut. Akhirnya saya langkahkan satu kaki menuju depan pintu dan hanya menongolkan kepala. Tiba-tiba ada suara orang sangat ramai di atas. Mereka seperti sedang bersenda gurau. Rasa penasaran itu makin tinggi dan akhirnya 2 kaki saya telah masuk semua di dalam ruangan itu. Namun alangkah terkejutnya saya tiba-tiba ada suara pelapon jatuh padahal pelaponnya masih sangat utuh. Dan di sudut ruangan tiba-tiba ada pohon akasia yang sangat besar. Di tangga ada nenek tua yang sedang menatap saya. Dia memegang tongkat, matanya melotot seperti sedang menahan amarah. Di dekat pohon akasia ada perempuan yang memakai baju putih, rambutnya sangat panjang namun terawang. Saya tidak bisa menjelaskan mukanya seperti apa. Saya langsung lari keluar secepat mungkin menuju kakak yang di sumur. Saking cepat dan kuatnya, saya lari jembatan kecil yang saya injak langsung patah. Suara itu membuat kakak dan 2 orang yang punya rumah di sana langsung segera lari menghampiri saya. Saat ditanya kenapa, ada apa, saya hanya diam dengan muka yang pucat. Orang yang punya rumah langsung pergi ke bangunan tersebut, lalu kembali lagi dan langsung membawa saya ke rumahnya. Setelah luka-luka dibersihkan,
Kami langsung pulang tanpa menceritakan apa yang terjadi. Aduh. Saat kakak saya tanya ada apa, saya hanya menjawab tidak ada. Tadi tiba-tiba saja saat melangkahkan kaki ke jembatan langsung jatuh. Saya tidak mau bercerita karena takutnya kakak saya menjadi takut dan tidak mau mengambil air ke sana lagi. Dan untuk tuan rumah saya tahu tanpa saya bercerita. Dia sudah tahu apa yang terjadi dengan saya. Sekarang satu bangunan itu sudah digunakan. Mungkin tempat kantor atau apa saya kurang tahu. Yang jelasnya saya lihat bangunan itu selalu ramai. Banyak motor-motor serta ada spanduk di depannya. Meskipun bangunan dan ruangan yang lain masih tetap kosong, tapi setidaknya tempat yang sangat mengerikan itu sudah digunakan. Walaupun hingga saat ini saya tidak akan pernah menginjakkan kaki ke sana lagi. Oke. Ceritanya udah selesai guys. Thank you, siapa tadi namanya? Alma buat ceritanya. Ini mau gue meminta maaf banget ya kalau masih batuk-batuk. Ini gak tahu nih cuaca di Surabaya lagi ekstrim banget, dingin banget, hujan terus. Sehingga ngebuat cuaca ini sangat dingin gitu ya. Hawanya gak enak. Oke. Ini menarik ceritanya tentang terminal air Sebakul. Mungkin buat temen-temen nih yang orang Bengkulu pernah punya cerita tentang terminal air Sebakul. Gue penasaran sama tempatnya, gue cek dulu ya. Oh, jadi ini terminal sempat terbengkalai, terus sekarang udah difungsikan kembali guys terminalnya. Dan ini katanya di Mbak Google ini banyak banget pengalaman horor yang terjadi di terminal air Sebakul waktu terminal ini masih terbengkalai coy. Nah ini buat teman-teman nih yang punya pengalaman horor di terminal air Sebakul waktu itu, bisa nih langsung share aja cerita pengalaman kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com. Seram tapi kurang greget sebenarnya ya. Karena ya itulah kurang greget aja sih. Kurang gimana gitu ya. Oke, lanjut kita cerita berikutnya ya. Lanjut ke cerita berikutnya, ini datang dari email. Jadi langsung aja kita bacakan. Hai Kak, aku mau cerita juga nih. Kisah nyata yang ku alami di tahun 2010. Waktu itu pukul 10 malam, aku masih saja teleponan dengan temanku. Karena di jam-jam segitu aku bisa bercerita dengannya. Tak terasa kami bercerita panjang lebar dan waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Dan setelah itu aku cuci wajah sambil nyanyi-nyanyi karena untuk menghilangkan rasa takut juga sih. Setelah itu aku bersiap untuk tidur. Tapi entah kenapa dari mulai aku teleponan tadi, aku udah merasa gak nyaman. Seperti ada yang merhatiin aku dari depan jendela kamar. Tapi gue bawa santai aja karena sambil cekikikan sama temanku itu. Dan singkat cerita, aku langsung tiduran di kasur sambil juga mainkan HP. Dan kulihat sudah 1:30 dini hari. Aku mulai terlelap, tapi baru aja aku terlelap, aku mendengar seperti suara mengendus dari depan jendela. Dan tak kuhiraukan karena aku mikir mungkin saja hanya perasaanku. Terus lama-lama suara itu semakin kuat hingga aku mulai membuka mata perlahan. Aku melihat samar-samar seperti ada yang berdiri di depan jendela. Dengan pakaian serba hitam, tinggi besar, dan menunduk. Aku kira hanya mimpi. Terus semakin aku buka mata dengan lebar, dia semakin tinggi. Aku kaget dan berdiri di tempat tidur sambil memekik panggil ibuku.
Terus dia menghilang dan tiba-tiba lampu lemariku meledak dan membakar sebagian peralatan yang di atas lemari. Ibuku yang mendengarku berteriak langsung masuk kamar dan lihat udah ada api di atas lemari dan bilang, "Kenapa ada api?" Aku hanya bilang lampunya meledak, Bu. Lalu ibu dan aku ambil kain basah buat matikan api itu. Terus aku bilang gak mau tidur di kamarku, mau tidur sama ibu. Tapi aku belum berani cerita sama ibu dan gak bisa tidur sampai pagi karena masih takut. Pas lagi sarapan pagi, aku baru cerita ke ibu kalau tadi malam lihat ada orang besar yang berdiri di depan jendela lalu menghilang. Dan lampu lemari meledak meledak itu dengan wajah gimana sih? Lalu menghilang dan lampu lemari meledak. Ibu dengan wajah yang takut juga bilang udah gak apa-apa, nanti malam tidurnya jangan malam-malam kali. Terus aku iseng duduk-duduk di seberang rumah yang ada warungnya sambil cerita-cerita juga dengan orang yang lagi duduk-duduk di warung. Tentang kejadian tadi malam. Terus mereka bilang sebelum orang tuaku beli rumah itu rumahnya memang angker karena ada yang pernah meninggal di situ dalam keadaan hamil. Terus ada juga yang bilang rumah itu sering banyak penampakan. Beberapa bulan kemudian aku pas lagi duduk-duduk depan teras rumah sambil nunggu waktu azan maghrib, iseng-iseng buat video ke arah depan rumah. Oh iya, depan rumahku itu ada warung dan sampingnya kantor lurah plus tempat sekolah TK. Sambil buat video, aku gak sengaja lihat ke arah kantor lurah. Aku lihat ada anak kecil berlari tapi dia nembus pagar dan kemudian hilang di bawah pohon. Besoknya aku cerita juga sama warga sekitar. Katanya kantor lurah itu dulu banyak kuburan. Dan setelah beberapa bulan, aku dan ibu pindah ke rumah orang tuaku yang satu lagi. Dan sekarang rumah itu jadi kakak aku yang nempati. Malah kakak aku yang juga peka dengan hal-hal seperti itu lebih sering lagi diganggu di rumah itu. Oke Kak, sekian dulu ceritanya. Maaf kalau tulisannya berantakan. Oh iya, masih banyak lagi yang ku alami hal-hal seperti itu. Dan juga kakakku mau lanjut untuk bercerita. Ditunggu untuk lanjutannya Kak. Terima kasih sudah dibacakan. Oke, thank you banget buat ceritanya. Ya biasalah kayak gitu, memang perkenalan kali ya. Ya namanya juga ibaratnya tadi lu bilang baru beli ya itu rumah. Berarti kan mau gak mau lu juga harus berkenalan lah dengan penghuni lamanya gitu. Sebagai posisinya lu itu penghuni baru. Jadi ya itu tadi mereka cuma pengen kenalan aja, say hello aja. Kayak di rumah gue gini kan juga ada penunggunya tuh yang gue sering cerita. Gue ngelihat sekelebat bayangan putih. Terus gue ngeliat ada yang ketawa di dalam kamarku tuh dulu pernah. Terus ada yang sering lari-lari gitu di sini kan, di lantai atas kan kedengeran banget tuh. Terus banyak suara-suara apa gitu. Jadi ya udah biasa kayak gitu. Ya kita kan hidup itu berdampingan bro. Jadi yang namanya makhluk halus itu pasti ada. Jin sih lebih tepatnya. Kayak gitu. Udah serem Ana? Kayaknya belum Cok. Belum seru ini. Belum serem ini. Belum ngebuat bulu kuduk gue tuh merinding. Sebenarnya gue tuh pengen berjulit-julit ria ya kalau misalnya ada komentar-komentar gitu. Misalnya ada yang apa nih? Yang kirim cerita itu tapi ceritanya itu cuma singkat dan
Ya yang kayak gini tuh aneh gitu. Jadi gue pengen ngebully. Cuma ini belum ada topik nih untuk ngebulinya, anjrit. Yaudah deh, kita langsung aja kembali ke cerita berikutnya nih. Karena waktu masih 19 menit. Jadi gue masih bisa nambah satu cerita lagi nih ya. Lanjut ke cerita terakhir nih. Cerita terakhir ini datang dari Google Form ya. Kita pindah ke Google Form. Ini judulnya adalah Pocong di Dapur Kontrakan. Ini kisah nyata yang dialami teteh saya, Teh Vira. Terjadi pada tahun 2019 lalu. Malam itu pas habis maghrib, kontrakan teteh saya gelap gulita. Karena lampunya kehabisan pulsa. Beruntungnya, kedua anak teteh saya lagi nginep di rumah saudara. Sebut saja Kak Agus, suami dari Teh Vira. Lagi pergi beli pulsa listrik, Teh Vira sendirian di rumah sambil menunggu suaminya. Teh Vira tiduran di kursi dan menghadap ke arah dapur. Awalnya biasa-biasa aja, gak ada yang aneh. Lama-kelamaan dia melihat ada bayangan putih di tembok dapur yang semakin lama semakin membesar. Cat tembok dapurnya berwarna hijau. Teh Vira udah mulai agak takut tuh. Untung ada pancaran cahaya sedikit dari arah rumah tetangga kontrakan, jadi dia coba sedikit agak tenang. Lama-kelamaan bayangan putih itu membentuk pocong. Teh Vira kaget bukan main. Katanya pocong itu lama-lama semakin dekat ke arah dia. Mau lari tapi gak bisa. Mau teriak juga gak bisa. Tapi alhamdulillahnya dia masih bisa baca-baca doa. Selang beberapa detik gitu pocong itu hilang. Dan Teh Vira bisa lari ke depan rumahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu suaminya di depan saja. Takut ada pocong lagi katanya. Akhirnya suaminya datang dan langsung mengisi token listriknya. Kontrakan itu memang terkenal angker sih, makanya harganya murah. Teh Vira juga gak lama di sana karena banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang dialaminya. Teh Vira tuh termasuk orang yang peka dan mudah sekali kesurupan. Di kontrakan itu pun dia pernah kesurupan dan menari seperti di film-film hantu itu loh. Matanya melotot. Ada juga kejadian dia dan anaknya diteror bola api dan leak kiriman saingan dagang suaminya. Oke. Terima kasih untuk penutup ceritanya ya. Ini udah lumayan banget ceritanya. Apa ya? Gue tuh pernah ngalamin hal yang serupa kayak Teh Vira itu ya. Jadi kalau biasanya itu kalau di rumah lagi keadaan lampu mati gitu, dan itu posisinya agak malam, itu gue suka kayak ngebayangin aneh-aneh gitu. Kayak ngebayangin ada kuntilanak gitu di kamar, atau mungkin ada pocong atau apalah, pokoknya setan gitu kan. Nah waktu itu pernah pada saat itu rumah aku dalam keadaan lampu mati. Sekitar jam setengah 12 sampai jam 12 aku lupa. Itu udah lama banget sih. Nah itu mati, seluruh kampung mati. Jadi kan gelap banget tuh, gak ada penerangan. Nah aku tuh orangnya tipikal kalau udah lampu mati, posisi ada di dalam rumah atau di dalam kamar, akunya tuh suka stay di situ. Stay di kamar aja, tidur gitu kan. Karena malas ke bawah gitu ambil lilin atau apa, itu malas. Jadi tidur aja, terus flash HP itu dinyalain gitu. Taruh gitu aja udah. Nah suatu ketika pas lampu mati, itu kayak gue tuh ngerasa ada bayangan itu kayak berdiri di dekat pintu ngadep ke aku gitu. Tapi gue nggak pernah nggak berani nengok gitu, nggak. Terus tiba-tiba
waktu itu gue kayak alasan ngambil HP terus nengok sedikit gitu. Nah, gue ngelihat di situ ada sosok yang lumayan tinggi gitu, sampai 2 meter, sampai pintu lah pokoknya tingginya. Tapi bukan kayak cewek, dan gue nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu itu cewek apa cowok gitu loh. Jadi tinggi banget gitu. Nah itu langsung gue posisinya langsung gue maling muka, terus gue pura-pura tidur gitu sampai akhirnya ketiduran. Nah waktu ketiduran itu gue juga sering ngedengar ada suara samar-samar kayak orang jalan. Terus abis itu kayak ada suara kayak botol ketendang gitu kan. Nah gue mikirnya kan kalau botol ketendang mungkin tikus gitu. Soalnya kan biasanya gue suka naruh botol berserakan di depan gitu kan, botol minuman gitu. Nah itu gue mikirnya kayak gitu. Tapi yang orang jalan ini yang agak rancu nih, buat pikiran gue tuh kayak ngawang gitu, kayak kayak serem banget gitu lah pokoknya intinya. Gitu-gitu. Ya pokoknya kalau misalnya ada lampu mati itu gue suka kayak ngebayanginnya tuh aneh-aneh, kayak ngebayangin bakal ketemu kuntilanak, ketemu pocong, ketemu siapa gitu. Tapi gue sendiri juga sebenarnya juga takut gitu kan. Ya namanya juga penasaran plus takut, jadinya ya gini lah. Kayak nggak ada takut-takutnya tapi sebenarnya takut kayak gitu. Oke. Kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 200 sekian ini. Udah ada 3 cerita yang aku bacain, dan cerita terakhir ini menurutku lumayan membuat bulu kuduk kita agak sedikit merinding, walaupun emang cara pembacaanku tidak mungkin ngebuat kalian merinding. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita, kalian langsung aja bisa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Dan sekarang sudah ada di Pogo dan di Reso. Kalian sudah bisa dengerin itu semuanya. Dan akhir kata saya Ana undur diri, dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.